Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dasar-dasar jurnalistik, gimana keadaannya, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnalistik sebagai objek studi ilmu komunikasi. Oh ya, untuk materi-materi dasar-dasar jurnalistik, silakan teman-teman unduh di ristaayu.com mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Oke. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kaitannya antara jurnalistik, komunikasi, dan pers. Eksistensi jurnalistik sebagai bagian dari ilmu komunikasi tidak dapat dilepaskan dari aktivitas komunikasi. Jadi, ibaratnya seperti dua sisi mata uang logam, sulit dipisahkan satu sama lain, sebab baik kegiatan jurnalistik maupun komunikasi dapat menjadikan masyarakat lebih mudah dalam memperoleh informasi. Meski sebagai kalangan menempatkan jurnalistik sebagai bagian dari ilmu komunikasi, namun secara substansial, jurnalistik dan komunikasi memiliki kesetaraan. Selain keduanya punya peran yang sama, jurnalistik dan komunikasi juga memiliki unsur-unsur pokok yang sama, yaitu yang pertama adalah sumber. Sumber sendiri adalah salah suatu informasi teman-teman yang digulirkan dan dari mana informasi itu diperoleh. Jadi bisa berupa data, bisa berupa fakta, ataupun realita. Yang kedua adalah pesan. Pesan ini informasi yang ingin disampaikan atau disebarluaskan kepada publik. Misalkan isi dari berita. Jadi misalkan kejadian tertentu, bisa kecelakaan, bisa kebakaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan di sini adalah target pemaknaan dari informasi yang disampaikan. Biasanya tujuannya adalah khalayak yang menerima pesan tersebut. Sementara, menurut Ono Ujana Effendi, melihat kesamaan jurnalistik dan komunikasi dari segi proses kegiatannya. Proses jurnalistik sebagai proses komunikasi. Kegiatan jurnalistik sebagai suatu proses harus dilihat sebagai proses komunikasi. Dalam hubungan ini, paradigma Laswell yang terkenal yakni who, say what, in which channel, to whom with, and what effect. Who sendiri adalah siapa komunikator jurnalistik. Komunikator dalam aktivitas jurnalistik adalah media massa. Sebab media massa merupakan saluran komunikasi massa dalam menyampaikan pesan baik berupa lembaga atau institusi. Sehingga pekerja jurnalistik seperti jurnalis atau wartawan media, cetak ataupun online, penyiar radio dan televisi tidak bertindak secara individual teman-teman, tetapi bertindak atas nama lembaga. Oleh karena itu, kegiatan jurnalistik bagi jurnalis, media cetak, radio, televisi, dan online sejalan dengan kebijaksanaan media cetak atau stasiun radio dan stasiun televisi yang menaunginya. Untuk yang kedua adalah what. What di sini pesan yang akan disampaikan. Pesan yang akan disampaikan dalam bentuk news, berita, bisa views atau opini, dan features. Dari ketiga bentuk pesan jurnalistik tersebut, yang merupakan hasil atau produk jurnalistik adalah news dan features. Sedangkan opini bukan hasil kerja jurnalis, namun menjadi bagian dari informasi yang disajikan melalui media jurnalistik. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan oleh media hendaknya objektif, sebab menyangkut informasi untuk kepentingan khalayak. Selain itu, ditujukan kepada khalayak media massa yang sifatnya adalah heterogen, sehingga pesan dalam komunikasi massa tidak ditujukan kepada perseorangan atau kepada sekelompok orang tertentu saja. Yang ketiga, channel. Melalui saluran apa atau medianya apa? Di sini media yang digunakan untuk menyebarkan informasi atau pesan jurnalistik ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah media cetak. Media cetak ini terdiri dari surat kabar, tabloid, majalah, newsletter, dan lain sebagainya. Media elektronik
adalah radio dan televisi. Sedangkan media online adalah website, blog, bisa jadi situs-situs seperti itu. Yang keempat adalah whom. Whom di sini adalah kepada siapa atau komunikannya. Komunikan di sini adalah khalayak, pembaca, dan penonton. Dan yang terakhir adalah efek atau dampak dari khalayak. Efek ini bergantung pada tujuan wartawan sebagai komunikator dalam memberitakan atau dalam membuat berita. Terdapat 3 efek dalam penyampaian pesan melalui media massa, yaitu yang pertama kognitif. Kognitif di sini bersifat informatif. Jadi tujuannya adalah agar khalayak tahu. Dengan kata lain, efek yang timbul pada diri komunikan menyebabkan komunikan yang semula tidak tahu jadi tahu, sehingga meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Karena sifatnya informatif, maka pesan biasanya berbentuk berita. Yang kedua adalah afektif. Tujuan komunikator tidak hanya sekedar komunikan tahu, melainkan dapat mengubah sikap komunikan. Seperti komunikator mampu menggerakkan hati sehingga menimbulkan perasaan tertentu pada diri komunikan. Misalkan perasaan iba, simpati, sedih, senang, kecewa, marah, takut, dan lain-lain. Jadi kalau dalam berita kita contohkan misalkan berita COVID yang lagi booming akhir-akhir ini, yang lagi kita hadapi sekarang ini. Berita-berita COVID terkadang membuat kita akhirnya entah itu takut, entah itu sedih, entah itu marah, entah itu ada yang gak percaya. Nah itu semua bisa jadi karena pemberitaan itu, gitu teman-teman. Yang ketiga adalah konatif. Konatif di sini agar khalayak berubah perilaku. Jadi tujuan komunikator agar khalayak melakukan tindakan tertentu. Jadi semisal dari tingkatannya kognitif dulu agar khalayak tahu. Jadi ketika jurnalis menulis berita kemudian menyebarkan lewat media cetak ataupun media online ataupun media elektronik, kemudian komunikan atau khalayak itu membaca, menonton, itu hal yang pertama terjadi adalah khalayaknya mengetahui, oh iya sekarang COVID ternyata sudah menyebar di daerah Surabaya atau Surabaya sudah jadi zona merah misalkan. Setelah itu mengubah sikap, karena di Surabaya sudah menjadi zona merah, oke, kita harus mematuhi protokol kesehatan, pakai masker kalau keluar, jaga jarak 1 meter. Nah itu, jadi merubah sikapnya, jadi lebih baik di rumah ketimbang keluar, kayak gitu. Terus yang terakhir konatif, merubah perilaku. Jadi yang biasanya kita sering kumpul-kumpul, nongkrong, itu lebih di rumah aja. Biasanya kita kalau pakai masker hanya untuk di jalan, sekarang kemanapun kita harus pakai masker. Nah seperti itu teman-teman. Yang terakhir pers. Pers sebagai sarana kegiatan jurnalistik. Istilah pers berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Inggris berarti press. Dalam perkembangannya, pers mempunyai 2 pengertian, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk media massa, elektronik, radio, dan televisi, sedangkan pers dalam pengertian sempit hanya terbatas pada media massa cetak, yakni surat kabar, majalah, buletin, dan lain-lain. Menurut Theodore Peterson dan Bill Burscram dalam bukunya yang terkenal berjudul Four Theories of the Press, menyatakan bahwa pers di dunia sekarang dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu authoritarian press, libertarian press, social responsibility press, dan Soviet Communist press. Di sini ada jurnalisme liberal.
Jadi nanti saya akan menentukan 8 mahasiswa dari satu kelompok, dan saya juga akan menunjuk satu dari 8 mahasiswa itu untuk menjadi koordinator kelompok. Tugasnya adalah untuk mengkoordinir tugas, untuk menyatukan, untuk menjahit tugas itu. Yang terakhir adalah untuk mengumpulkan ke saya. Nanti secara teknis pengumpulan dan pengundian kelompok akan saya umumkan di Google Classroom tanggal 2 Oktober. Jadi teman-teman harus standby ya pada saat tanggal 2 Oktober itu. Tugasnya apa? Carilah minimal 2 berita pada media cetak dan media online yang sesuai dengan jenis-jenis jurnalisme pada slide kelima. Jadi yang tadi entah jurnalisme pembangunan, media sosial, jurnalisme warga, sastrawi, damai, jurnalisme data, dan lain-lain. Nah, tugasnya adalah analisis berita. Yang pertama nanti tuliskan nama medianya, judul berita, tanggal berita, dan tanggal berita itu diterbitkan. Yang kedua, kategorikan berita tersebut sesuai dengan jurnalisme di atas. Jadi, mana berita yang termasuk jurnalisme data, mana berita yang termasuk jurnalisme pembangunan, mana berita yang termasuk jurnalisme kuning, dan lain-lain. Serta tuliskan unsur-unsur yang mendukung berita tersebut untuk dapat dikategorikan ke dalam salah satu jenis jurnalisme. Jadi misalkan ketika ada 2 berita, teman-teman sudah menemukan 2 berita, teman-teman kategorikan itu adalah menjadi jurnalisme kuning. Apa saja unsur-unsurnya? Misalkan, terdapat animasi yang mencolok warnanya, atau terdapat banyak kalimat yang mengandung sensasionalisme. Nah, seperti itu. Terakhir, deadline tugas sendiri tanggal 12 Oktober. Jadi tugas ini dilaksanakan dalam 2 minggu. Jangan lupa di tugasnya disebutkan nama-nama dan NIM dari masing-masing mahasiswa per kelompok. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan nanti kita lanjut diskusi di Google Classroom ya. Selamat membaca dan mendengarkan, semoga paham, semoga semua sehat selalu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.
Jadi nanti saya akan menentukan 8 mahasiswa dari satu kelompok, dan saya juga akan menunjuk 1 dari 8 mahasiswa itu untuk menjadi koordinator kelompok. Tugasnya adalah untuk mengkoordinir tugas, untuk menyatukan, untuk menjahit tugas itu. Yang terakhir adalah untuk mengumpulkan ke saya. Nanti secara teknis pengumpulan dan pengundian kelompok akan saya umumkan di Google Classroom tanggal 2 Oktober. Jadi teman-teman harus standby ya pada saat tanggal 2 Oktober itu. Tugasnya apa? Carilah minimal 2 berita pada media cetak dan media online yang sesuai dengan jenis-jenis jurnalisme pada slide kelima. Jadi yang tadi entah jurnalisme pembangunan, media sosial, jurnalisme warga, sastrawi, damai, jurnalisme data, dan lain-lain. Nah, tugasnya adalah analisis berita. Yang pertama nanti tuliskan nama medianya, judul berita, tanggal berita, dan tanggal berita itu diterbitkan. Yang kedua, kategorikan berita tersebut sesuai dengan jurnalisme di atas. Jadi, mana berita yang termasuk jurnalisme data, mana berita yang termasuk jurnalisme pembangunan, mana berita yang termasuk jurnalisme kuning, dan lain-lain. Serta tuliskan unsur-unsur yang mendukung berita tersebut untuk dapat dikategorikan ke dalam salah satu jenis jurnalisme. Jadi misalkan ketika ada 2 berita, teman-teman sudah menemukan 2 berita, teman-teman kategorikan itu adalah menjadi jurnalisme kuning. Apa saja unsur-unsurnya? Misalkan, terdapat animasi yang mencolok warnanya, atau terdapat banyak kalimat yang mengandung sensasionalisme, seperti itu. Terakhir, deadline tugas sendiri tanggal 12 Oktober. Jadi tugas ini dilaksanakan dalam 2 minggu. Jangan lupa di tugasnya disebutkan nama-nama dan NIM dari masing-masing mahasiswa per kelompok. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan nanti kita lanjut diskusi di Google Classroom ya. Selamat membaca dan mendengarkan, semoga paham, semoga semua sehat selalu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.